Selamat pagi, kita bertemu dalam acara Kuperlu Kuliah Pernikahan 10 Menit, seri pernikahan. Tema kita hari ini adalah apakah tujuan pernikahan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang ketika mau melangkah dalam pernikahan tidak pernah berpikir apa tujuannya mereka menikah. Bahkan sampai 20 tahun, 30 tahun pernikahan pun mereka masih tidak memiliki tujuan sasaran. Ada orang yang menikah karena takut jomblo, takut dengan kesendirian. Bagaimana mungkin sampai usia tua bisa hidup sendiri? Bagaimana kalau sakit? Ada orang yang menikah karena tekanan dari masyarakat. Bagaimana pandangan masyarakat, pandangan orang? Kalau aku tidak punya pasangan, tidak punya anak, masyarakat akan mencibir. Ada orang yang menikah karena ingin bahagia. Mereka menganggap bahwa pernikahan akan memberikan satu kebahagiaan bagi mereka. Apalagi kalau pernikahan itu dia mendapatkan segala hal dari pernikahan itu. Dia bisa mendapatkan uang yang banyak dan bisa membeli apa saja yang dibutuhkan. Tetapi pertanyaannya, apakah segala materi uang yang kita peroleh dapat membeli kebahagiaan? Ada mobil bagus yang kita miliki, ada rumah mewah yang kita punyai, dan barang-barang yang branded yang kita miliki. Namun adakah semuanya itu menjadi tujuan pernikahan? Dengan memiliki satu istri yang cantik dan juga anak-anak yang manis, kita pikir itulah tujuan pernikahan. Itulah misi kita menikah. Saudaraku, semuanya itu hanyalah secara lahiriah. Tetapi itu bukan satu pernikahan yang ideal, yang sempurna di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang Kristen, kita harus memiliki satu tujuan pernikahan, yaitu satu misi. Dari awal misi itu seharusnya sudah ditetapkan secara bersama-sama. Adakah pasangan ketika menikah dan dalam perjalanan menikah bertanya kepada pasangannya, apa misi kita? Apa yang mau kita kerjakan untuk menggenapi kehendak Allah? Jawabannya ada di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, inilah saudara. Inilah tujuan pernikahan Kristiani. Inilah misi Kristiani di dalam pernikahan. Mencari kerajaan Allah. To seek the kingdom of God. Dan hidup dalam kebenarannya. Bukan kebahagiaan yang kita cari. Bukan kesenangan. Tetapi hidup dalam kebenaran. Adakah ketika kita sama-sama mau membangun bahtera mahligai pernikahan, kita sepakat untuk melayani Tuhan, berbuat sesuatu bagi sesama kita, bagi bangsa dan negara kita? Apa yang kita bisa perbuat? Apa yang bisa kita lakukan? Karena tujuan kita adalah untuk menggenapi kerajaan Allah di muka bumi, memuliakan nama Tuhan, sehingga kesuksesan tidak dibentuk oleh tanda-tanda lahir dan hal-hal yang tampak dalam satu pernikahan yang bisa diraba dan dipegang, tetapi
Kesuksesan suatu pernikahan adalah ketika dua pribadi disatukan dan berjalan melakukan kehendak Allah. Bahkan dengan anak-anak bersama-sama menjalankan misi Allah. Ada rasa haus, ada rasa lapar untuk mengetahui kehendak Allah dan menjalankan kehendak Allah. Sebagaimana kita setiap hari perlu makanan. Kita haus, kita minum. Kita lapar, kita makan. Nah, di dalam pelayanan kita pun kita perlu mendapatkan asupan-asupan makanan rohani yang memberikan kita rasa kenyang secara spiritual. Dan rasa haus kita itu pun kemudian dipenuhi secara spiritual dengan firman Allah, dengan menjalankan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kedua pribadi ini berjalan bersama-sama. Saya dan istri saya sudah sepakat ketika kami ditempatkan di satu tempat, maka ada hal yang kami lakukan, hal yang baru, hal yang belum ada di tempat itu. Kami pernah membuat PAUD atau TK di suatu tempat, atau bimbel di suatu tempat, sehingga kami berkontribusi bagi sesama kami, bagi sekeliling kami. Inilah misi Allah, yaitu bagaimana kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seharusnya setiap pasangan-pasangan Kristiani ketika melangkah di dalam pernikahan dan menjalankan pernikahan itu day by day, hari demi hari, bertahun-tahun bersama melayani Tuhan. Bukan hanya memperkaya diri, bukan hanya mencari keuntungan, tetapi pertama mencari Tuhan. Tuhan menjadi prioritas di dalam setiap langkah-langkah hidup kita, setiap prioritas di dalam kehidupan kita, di dalam pengambilan keputusan-keputusan kita. Sehingga kita menjadi keluarga yang ideal, menjadi keluarga yang semakin sempurna, yang disempurnakan oleh Tuhan. Ingat bagaimana Abraham diutus ke Kanaan supaya dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Demikianlah kita. Kita diutus di tengah dunia ini supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang lain. Banyak hal yang bisa dilakukan suami istri. Melayani bersama-sama di gereja, atau melayani di dalam aksi sosial, diakonia, atau memberitakan Injil bersama-sama. Namun harus tetap dijaga keharmonisan, sehingga aktivitas itu bukan cuma aktivitas kegiatan, tetapi di dalamnya mereka tidak berkomunikasi yang berkualitas. Jikalau kita di dalam Tuhan, otomatis kita memiliki komunikasi yang baik, hubungan yang baik, yang harmonis, dan mencintai Tuhan dan melayani Tuhan. Mari miliki misimu dalam pernikahan. Jikalau belum, cari dan temukan apa menjadi misi. Kiranya Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin.